Selamat siang Ibu Sumini dan teman-teman mata kuliah Sejarah Amerika Serikat. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang revolusi Amerika. Nah, di sini kami beranggotakan 2 orang, saya Lukas Meniawan dan Tirska Cindy Florita yang ada di bawah. Saya Tirska Cindy Florita. Oke. Kita mulai. Nah, di sini kita akan bahas beberapa poin yang akan kita lihat di sini, yaitu yang pertama penjajahan bangsa Barat, yang kedua itu latar belakang lahirnya revolusi Amerika, yang ketiga itu faktor utama penyebab revolusi Amerika, yang keempat tokoh perintis kolonialisme ke Amerika, yang kelima jalannya revolusi Amerika Serikat, yang keenam perjuangan melalui diplomatik, yang bagian G itu dampak revolusi Amerika, dan selanjutnya pemicu perang kemerdekaan Amerika, serta yang terakhir yang akan didiskusikan adalah persiapan para kolonis menuju kemerdekaan Amerika. Di dalamnya ada Kongres Kontinental 1 sampai Kongres Kontinental 4. Nah, sebelum itu ada referensi yang kelompok kami tawarkan dari Revolusi Amerika. Di sini ada sebuah film lama, film dokumenter tentang Revolusi Amerika. Nah, kalian bisa lihat di tautan link deskripsi YouTube di bawah ini. Nanti kalian bisa lihat sekilas tentang Revolusi Amerika Serikat. Ini revolusi film dokumenter yang aslinya. Oke, kita masuk ke presentasi kita hari ini. Oke, yang saya limpahkan kepada saudari Triska Cindy Florita. Saya persilakan. Yang pertama adalah penjajahan bangsa Barat. Amerika Latin atau Amerika Tengah dan Selatan yang menjadi penjajahan Spanyol dan Portugis. Mereka berbudaya dan berbahasa Latin dan memeluk agama Katolik. Selanjutnya, Amerika Anglo dan Sayon, Amerika Utara, yakni Amerika Selatan dan Kanada, yang menjadi penjajahan Inggris dan Perancis. Mereka berbudaya dan berbahasa Anglo, Sayon, dan memeluk agama Protestan. Yang selanjutnya terjadi per 7 tahun, maka Perancis kalah atas dasar perdamaian Paris. Wilayah Amerika Utara menjadi jajahan Inggris dan Perancis harus angkat kaki dari Amerika. Selanjutnya, Oke. Selanjutnya, yang kedua adalah latar belakang lahirnya Revolusi Amerika. Di sini, yang pertama itu proses perjuangan yang dilakukan oleh 13 koloni Inggris untuk memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Jadi, 13 koloni itu memperoleh kemerdekaan dari Inggris dan mengusahakan perang melawan Inggris sehingga Amerika merdeka. Selanjutnya, pembentukan koloni awalnya untuk imigran Inggris yang datang ke Amerika untuk mencari kebebasan beragama karena agamanya dilarang oleh pemerintahan Inggris. Di awalnya itu bukan penduduk asli dari Amerika. Selanjutnya, imigran Inggris tersebut berhasil mengalahkan suku Indian atau penduduk asli Amerika dan membentuk koloni di Amerika. Jadi dia berhasil mengalahkan suku asli dari Amerika itu sendiri. Yang ketiga adalah faktor utama penyebab revolusi Amerika. Yang pertama itu adalah Perang 7 tahun 1756 sampai 1763. Selanjutnya memperlakukan pemberlakuan pajak terhadap rakyat koloni Amerika oleh Inggris. Pajaknya yang tinggi menyebabkan rakyat sengsara.
Yang ketiga itu adanya paham kebebasan dalam perdagangan. Yang keempat, peristiwa The Boston Party. Ini tuh peristiwa pembongkaran yang ada pada kapal milik Inggris di belakang Boston yang dilakukan oleh orang-orang koloni. Itu adalah faktor utama penyebab revolusi Amerika. Yang keempat adalah tokoh perintis kolonialisme ke Amerika. Yang pertama itu adalah Pilgrim Father dengan kapal Mayflower yang tujuannya itu untuk mencari kebebasan. Ini adalah gambar tokoh perintis yaitu Pilgrim Father. Selanjutnya adalah Viking. Itu letaknya di Eropa Utara, yakni Norwegia, Swedia, Denmark. Yakni dari Greenland itu Eriksson, terus yang di Nova Scotia itu Thorfinn Karlsefni. Tokoh perintis kolonialisme selanjutnya adalah Spanyol, yaitu Christopher Columbus. Dari Perancis ada Samuel de Carpentras, Kanada. Ini gambarnya yang kedua ini. Terus yang ketiga ini Iberville atau Mississippi, dari Mississippi. Dia adalah seorang prajurit. Lanjut. Tokoh dari Inggris. Kita melihat dari tokoh perintis kolonialisme dari Inggris sendiri adalah Rutland Virginia dari Virginia. Yang kedua, gambar yang kedua ini adalah Calvert atau dari Maryland. Yang ketiga ini dari New York, yakni Hudson, ketiga ini, dan keempat Minot. Nah, di sini saya memotong ada peta dari selanjutnya jajahan yang ada bagian yang dikuasai oleh Prancis baru, Spanyol yang baru, koloni Inggris, dan Inggris di bagian utara. Warna merah itu bagian Inggris, warna putih itu punya Prancis, dan yang hijau itu adalah sebagian Spanyol. Nah, setelah kita mengetahui beberapa poin-poin yang telah disampaikan oleh Triska tadi, bahwa beberapa faktor-faktor dan latar belakang revolusi Amerika Serikat itu sudah kita ketahui, dan juga tokoh-tokoh pelopor revolusi Amerika Serikat, serta pelopor dari kolonialisme Amerika Serikat yang mencaplok beberapa wilayah di Amerika Serikat itu sendiri dari tokoh-tokoh tadi. Nah, sekarang saya masuk ke bagian E, yaitu jalannya revolusi Amerika Serikat. Nah, bagaimana jalannya revolusi Amerika itu sendiri? Yang pertama, dari peristiwa yang sudah dijelaskan di awal, itu peristiwa The Boston Tea Party, itu adalah pembongkaran sebuah kapal yang berisikan daun teh yang dibuang keluar. Nah, itu adalah latar belakang peristiwa awalnya yang memicu revolusi itu muncul. Yang kedua, dari peristiwa The Boston Tea Party itu, pemerintah Inggris itu mengeluarkan undang-undang paksa tahun 1774 yang memperbolehkan tentara Inggris untuk menangkap dan menyerang orang yang dicurigai. Nah, akibat dari undang-undang itu, tahun 1775, tepatnya tanggal 19 April, itu tentara Inggris dipimpin oleh Letkol Francis Smith menyerang penduduk Boston dengan alasan menangkap John Hancock dan Samuel Adams sebagai dalang dari penentang pemerintahan Inggris. Nah, selanjutnya dari kaum koloni lain itu ada yang membela Boston dan meletuslah revolusi Amerika.
yang dipimpin oleh George Washington. Nah, selanjutnya di sini kita akan lihat beberapa perjuangan yang dilakukan melalui atau lewat jalur diplomatik. Yang pertama itu adalah Kongres Philadelphia. Nah, Kongres Philadelphia ini dihadiri oleh 13 negara bagian. Nah, apa hasil ataupun proses diplomatik dari Kongres Philadelphia? Dan ada penamaan yang kedua, yaitu adalah penandatanganan Declaration of Independence tanggal 4 Juli yang disusun oleh Thomas Jefferson. Dan yang kedua, dari Kongres Philadelphia itu muncul Kongres Philadelphia yang kedua tentang bangsa Amerika itu tidak diakui oleh parlemen Inggris. Itu hasil dari Kongres Philadelphia. Yang kedua, ini ada penyetujuan pembentukan USA, United States America, melalui penandatanganan Article of Confederacy, ya. Nah, ini di sini artikel-artikel yang menyetujui pembentukan USA, pembentukan Amerika Serikat itu. Ketiga, itu adalah penyataan atau pernyataan kepada dunia internasional khususnya tentang kemerdekaan Amerika Serikat yang dipimpin oleh Benjamin Franklin. Nah, dari hal itu, Spanyol serta Prancis itu juga ikut mendukung Amerika. Nah, setelah kita tahu hal-hal yang menerbelakangi hal-hal kongres-kongres yang telah terjadi sebelumnya, apa dampak dari revolusi Amerika dari hal-hal yang telah terjadi? Yang pertama, adanya paham kebebasan yang tersebar luas, baik dalam kemerdekaan di Eropa maupun di seluruh dunia. Jadi pada poin pertama, ini dianggap bahwa paham yang dibawa oleh Amerika dari revolusi Amerika itu menyebabkan tersebarnya paham kebebasan serta kemerdekaan yang diperjuangkan meluas ke Eropa dan di seluruh dunia. Itu adalah semangat kebebasan. Yang kedua, menjadi pendorong meletusnya revolusi Prancis. Jadi revolusi Amerika itu adalah cikal bakal munculnya orang-orang Prancis untuk melakukan revolusi di negara Prancis tersebut. Jadi inspirasi untuk melakukan revolusi Prancis itu dari revolusi Amerika. Yang ketiga, memberi inspirasi. Nah, tentu inspirasinya apa? Di negara-negara Amerika Latin itu terjadi perang kemerdekaan. Perang kemerdekaan di negara-negara Amerika Latin dan Amerika Tengah. Nah, Amerika Latin ya seperti Brazil, seperti Uruguay, Paraguay, Chile. Nah, itu untuk menentang penjajahan Spanyol dan Portugis. Yang keempat, itu munculnya Declaration of Independence yang muncul tahun 1776 yang di dalamnya berisi human right. Ya, human right ini adalah menjadi dasar tentang pernyataan hak asasi manusia atau HAM dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations atau PBB. Selanjutnya, dampak revolusi Amerika yang terakhir adalah bagi Indonesia sendiri. Nah, apa bagi Indonesia itu? Yaitu munculnya Declaration of Independence tadi tahun 1776 yang berisi tentang pengakuan tentang hak asasi manusia dan ditambahnya pernyataan Presiden Woodrow Wilson, Presiden Amerika saat itu tahun 1776 tentang penentuan nasib sendiri. Ini yang menerbelakangi bagi bangsa Indonesia atas pengakuan hak-hak asasi manusia. Nah, kita masuk ke pemicu atau awal dari perang kemerdekaan Amerika. Nah, sebenarnya dari perang kemerdekaan Amerika itu bisa kalian lihat dan teman-teman lihat itu di video yang awal tadi, video awal yang saya sharekan linknya di YouTube, itu sangat lengkap perjalanan dari perang kemerdekaan Amerika dari awal sampai akhir itu sudah lengkap filmnya itu. Nah, kita lihat apa poin-poinnya di sini. Yang pertama, faktor penyebab atau pemicu revolusi Amerika, itu yang pertama adalah pemungutan Inggris dalam pajak. Nah, pemungutan Inggris dalam pajak itu memaksa rakyat di Amerika itu untuk membayar pajak yang sangat tinggi. Ini yang menyebabkan revolusi Amerika itu muncul, pajak yang sangat tinggi. Yang kedua, terjadinya peristiwa Boston Tea Party tadi. Nah, peristiwa Boston Tea Party tadi bahwa
teh-teh, daun-daun teh ataupun hasil-hasil teh yang dibawa itu dibuang ke laut. Nah, ini adalah penyebab khusus atau penyebab internal yang di dalamnya terjadi perang kemerdekaan Amerika. Itu karena hasil-hasil teh, hasil-hasil bumi yang dibuang itu menyebabkan pemberontakan di sana sini dan muncullah revolusi Amerika salah satunya. Yang ketiga, munculnya paham tentang kebebasan tadi yang sudah disinggung sebelumnya, terutama dalam bidang politik oleh pemerintah kolonial. Tentunya pemerintah kolonial di sini adalah pemerintah Inggris yang berkuasa saat itu. Yang keempat, itu munculnya paham tentang kebebasan dalam bidang perdagangannya. Nah, masih dalam pemicu perang kemerdekaan Amerika. Di sini kita akan lihat pengaruhnya bagi Indonesia sendiri saat itu. Nah, revolusi Amerika itu sangat berpengaruh bagi rakyat Indonesia. Kenapa? Karena melahirkan semangat liberalisme, kebebasan bagi Indonesia. Nah, Amerika itu telah mendorong rakyat Indonesia khususnya untuk melawan para penjajah kolonialisme saat itu. Nah, mendorong kesadaran akan penegakan hak asasi manusia saat itu. Sebelum adanya era Kartini dan sebagainya, pejuang-pejuang HAM itu sudah muncul dan menerbelakangi hak asasi manusia sendiri. Serta melahirkan sikap untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, saat itu pergolakan tahun 1776 Indonesia masih jauh dari kemerdekaan. Nah, hal ini menyebabkan rakyat Indonesia untuk menggerakkan dan memperjuangkan kemerdekaannya dengan persatuan tanpa pantang menyerah. Nah, di sini kita akan melihat peta lagi. Original 13 colonies. Nah, di sini 13 koloni Inggris dan Spanyol. Di sini ada New Hampshire, New York, Pennsylvania, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, dan Georgia. Di sini adalah 13 asli kolonial yang dikuasai saat itu. Nah, yang warna biru itu Spanyol dan Portugis, yang merah itu Amerika yang disinggung di peta di awal tadi. Nah, selanjutnya kita lihat peta lagi. Di sini adalah perubahan tahun 1803. Perubahan dari tahun per tahun itu akan berubah bentuk dan luas daerahnya. Di sini akan berubah sendiri bahwa ada Meksiko, ada perubahan, ada Texas, sudah mulai muncul pergerakan di masing-masing wilayah. Ada Minnesota tahun 1846. Nah, setiap tahun 1854 dia berubah terus akibat revolusi Amerika. Nah, makin berubah dan terlihat dari warnanya kita udah lihat. Nah, di sini banyak perubahan-perubahan yang muncul akibat revolusi Amerika. Nah, sudah muncul tentunya Alaska. Nah, Alaska di bawah ini ada Hawaii, ada Arizona, New Mexico, dan semua merah. Nah, gitu. Nah, ini pergerakan atau pertumbuhan dari munculnya Amerika Serikat, negara-negara serikat. Nah, ini adalah negara-negara pure yang sudah dibentuk oleh negara-negara bagian, yang terbentuk dari negara-negara bagian. Di sini ada Oregon Country yang dimunculkan atau memerdekakan diri dari Great Britain. Saat itu Inggris ya, 1846. Selanjutnya ada Mexican Cation dari Mexico Treaty of Guadalupe Hidalgo tahun 1848. Gadsden Purchase ini di bagian bawah, Board of Mexico 1853. Ini sudah masuk ke Meksiko, mulai bangsa-bangsa Meksiko muncul sebagai bagian dari serikat. Texas Annexation, Independent Republic. Nah, di sini masyarakat Texas muncul untuk mandiri, memerdekakan diri sebagai negara serikat. Selanjutnya ada di atas ini, Louisiana Purchase. Nah, di sini memerdekakan diri dari Prancis tahun 1803. Nah, selanjutnya ada Kidit by Great Britain. Nah, sebenarnya ada di sini ada original 13 kolonis atau 13 negara koloni asli yang masih bertahan di sebelah warna hijau ini, ya. Nah, di sini sudah muncul Florida Cation tahun 1819 dan sebagainya. Bisa Anda lihat di peta Growth of United States tahun 1783 sampai 1853.
Nah, setelah kita lihat perkembangan-perkembangan perubahan-perubahan di setiap wilayah di Amerika Serikat yang sudah muncul serikat itu negara-negara bagian, maka muncullah persiapan para kolonis di Amerika Serikat untuk menuju kemerdekaan Amerika itu sendiri. Nah, perjuangannya apa saja? Melalui Kongres Kontinental 1 sampai Kontinental keempat. Nah, kita akan bedah yang pertama, yaitu Kongres Kontinental yang pertama yang diadakan tahun 1774 pada tanggal 5 September. Nah, yang pertama bahwa pada Juni 1774 itu Dewan Perwakilan Massachusetts itu mengusulkan supaya mengadakan kongres. Nah, kongres pada September bulan itu di Philadelphia. Dan seluruh koloni supaya menyelenggarakan kongres di tingkat provinsi. Ya, kalau sebutan sekarang provinsi atau semacam konvensi daerah untuk memilih delegasi, delegator, ya sebutan orangnya, delegasi untuk mewakili dalam kongres kontinental yang pertama yang direncanakan dimulai tanggal 5 September 1774. Nah, dari delegasi-delegasi yang direkomendasikan, ada 12 koloni yang ikut dalam kongres itu. Yang pertama, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina Utara, Carolina Selatan. Itu adalah 12 koloni yang ikut dalam Kongres Kontinental pertama. Nah, apa hasilnya? Dalam hasil Kongres Kontinental 1, ada muncul golongan radikal yang memegang inisiatif dalam jalannya sidang, dan akhirnya Kongres tersebut berhasil memutuskan apa hasil putusannya? Mengajak bersama-sama seluruh rakyat koloni, rakyat negara-negara bagian itu untuk menghentikan segala impor. Tadi pemicunya kan ada debat yang pembuangan daun teh tadi di kapal tadi ya, dan menolak barang-barang mewah dari negara-negara Eropa, khususnya negeri induk Inggris, kerajaan Inggris, Great Britain tadi. Nah, selanjutnya dalam hal tersebut, Kongres 1 belum memuaskan para kolonis tadi. Apa hal tersebut yang menyebabkan? Maka pada Kongres Kontinental kedua diadakan itu tanggal 10 Mei 1775 akan diikuti oleh 60 delegasi. Nah, sangat luar biasa. Dari semua koloni Inggris ini di tanah Amerika yang sebanyak itu 13 koloni. Jadi dari 60 delegasi yang diikuti oleh 13 koloni. Dalam 13 koloni itu ada 60 delegasi. Nah, ke-13 koloni tersebut adalah Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina Utara, Carolina Selatan, dan Georgia. Nah, dari hal-hal tersebut muncul keputusan-keputusan. Yang pertama, melaksanakan hasil keputusan kontinental yang pertama tadi. Nah, hasil-hasil kontinental yang pertama itu harus dilaksanakan. Nah, yang khususnya itu menghentikan impor tadi dan menolak barang-barang mewah dari negeri Inggris. Yang kedua, itu memilih John Hancock tadi sebagai komandan laskar milisi, komandan utama dalam milisi koloni, ya, angkatan bersenjata koloni Amerika. Jadi dari kontinental kedua memilih John Hancock sebagai komandan laskar, komandan utama dalam koloni Amerika Serikat dalam angkatan bersenjata. Yang ketiga, George Washington. Ini adalah aktor paling terkenal di Amerika Serikat sebagai tokoh panglima perang rakyat koloni saat itu untuk memimpin perang kemerdekaan melawan penjajahan Inggris. Yang keempat, itu penyelenggaraan kontinental ketiga. Nah, setelah ini akan muncul kontinental ketiga karena dirasa belum cukup untuk membahas itu, maka direncanakan pada tanggal 4 Juli 1776. Selanjutnya, nah ini adalah Kongres Kontinental yang ketiga di awal Juli 1776. Nah, Kongres Kontinental yang ketiga ini yang dihadiri sekitar 13 koloni, masih 13 koloni itu diadakan tanggal 4 Juli 1776. Nah, di dalam kongres itu salah satu seorang delegasi dari Virginia bernama Thomas Jefferson, inilah tokoh Amerika juga yang sangat terkenal. Nah, atas nama ke-13 koloni,
Dia mewakili 13 koloni itu untuk mengumandangkan, mengibarkan, mengabarkan Deklarasi of Independency tanggal 4 Juli 1776. Nah, deklarasi ini memaksimalkan bahwa negeri Amerika itu adalah negeri yang bebas dari koloni Amerika itu dari Inggris, penjajahan Inggris. Nah, dari hasil-hasil tadi kita sudah lihat beberapa sumber-sumber yang sudah kami rangkum dari poin-poin A sampai I, itu adalah beberapa hasil dari intisari kami untuk memaparkan beberapa poin-poin. Nah, sebenarnya Revolusi Amerika ini sangat panjang dan kami sarikan beberapa poin agar supaya bisa menangkap poin-poin tersebut. Nah, kami memakai sumber referensi yang pertama adalah sumber dari buku Sejarah Amerika Serikat tahun 2012 penerbit Ombak oleh Bapak Krisnandi, ya. Dan selanjutnya ada artikel-artikel di web. Nah, sekian dari kelompok 5 Revolusi Amerika. Jika ada pertanyaan, saran, dan sanggahan, bisa disampaikan di kolom komentar YouTube ini ataupun di WhatsApp grup. Terima kasih.